Oh, Xiaomi, kamu sudah pulang ya? Iya ibu, aku sudah pulang. Bu, ada omongan yang akan ku ajukan di sini. Bisakah kita pindah ke ruangan tamu? Bu, ayo kita pindah dalam beberapa hari ini. Katanya, pindah. Pindah kemana? Kata ibu Xiaomi di sini. Aku belum tahu. Seng Yuan bilang dia sudah mencarikan kita apartemen yang baru yang layak untuk ditinggali. Oh, Wei Wei, apakah kamu benar-benar memikirkan ini matang-matang tentang kita akan pindah? Sekali kita pindah tidak akan ada jalan untuk kembali, kata Ibu Wewe di sini. Ya, aku sudah memikirkannya matang-matang, Bu. Kurasa aku mungkin agak menyukainya, tapi di sini aku berpikir ke depannya. Keluarga kita akan layak lebih tinggal di situ, katanya. Hari berikutnya di sini. Hey, bagaimana kabar kemitraan pemeriksaan kesehatan kita? Di sini Seng Yuan pun mengendarai mobilnya untuk ke tempat kerjanya. Oh, Mr. Sen, kemarin saya sudah diatur janji hari ini jam 10 pagi dengan kepala sekolah Su di kantornya. Rupanya sekretaris menelpon di sini kepada Seng Yuan. Oh, baiklah sekretaris Su, aku akan menantikannya. Sudah jam 9, dia baru bangun sekarang. Sepertinya Jia yang pemalas itu harus berkemas dan pergi sekarang. Katanya dalam hatinya, anjir, gue punya pegawai malas-malas amat seperti ini. Jam 10.10, Seng Yuan, kenapa kamu ada di sini? Kata Papa kepala sekolah Gao. Karena kamu sudah di sini, silakan duduk, Seng Yuan, kata kepala sekolah. Oh, Mr. Sen. Nah, keduanya pun datang di sini. Manajer pemasaran pusat medis Yu Jiangfeng. Mr. Sen, kenapa Anda di sini? Hari ini hanya pertemuan pertama, Anda tidak bilang akan datang, kata Mr. Yang di sini. Sial, seluruh presentasi disiapkan oleh Yu Jiangfeng. Saya bahkan tidak melihat proposalnya sekalipun, kata manajer departemen umum. Kalian semua lanjutkan bicara saja, jangan pedulikan saya. Saya hanya kebetulan berada di dekat sini dan ingin mampir untuk bertemu kepala sekolah Su, kata Seng Yuan di sini. Mereka pun menegosiasi dan koordinasi tentang ini. Mendengarkan murni di sini, kata Seng Yuan mengawasi dari jauh. Saya datang khusus untuk melihat bagaimana Jiang Nashou bekerja dan sekarang aku tahu kelihatannya dengan jelas dia ini orangnya yang tidak menangani bisnis, hanya melemparkannya kepada orangnya saja. Dia tidak paham tentang semua ini. Aku sungguh perlu mencari seseorang untuk menggantikannya segera, kata Seng Yuan di dalam hatinya. Kepala sekolah Shu, silahkan lanjutkan. Saya akan meninggalkan Anda untuk itu, kata sang MC di sini yang sudah mengerti keadaannya. Akhirnya inspektur itu pergi juga. Syukurlah kepada Tuhan. View, katanya di sini. Jika kamu Cifeng mampu, mungkin dia bisa menggantikan Jia Nashou. Tapi pertama-tama saya perlu tahu latar belakangnya secara penuh, kata sang MC di sini. Anjir, gua selama ini perusahaan tidak maju karena satu orang ini saja. Jika dia berada di gang yang sama dengan Jia, itu akan canggung, kata sang MC di sini. Bagaimanapun, mari kita pergi ke perusahaan Jiangfu. Saya punya lebih banyak hal untuk dilakukan hari ini, kata sang MC yang jengkel kepada anak buahnya nggak becus bekerja. 1 jam kemudian di perusahaan Jiangfu Farmasi Kesehatan. Pemasaran online kita ini lemah. Video di TikTok cukup buruk. Manajer Cheng itu kenapa ya? Kata sang MC di sini. Tuan Sen, video promosi yang bagus biasanya menampilkan instruktur wanita yang menarik. Tapi pekerjaan model semacam itu terlalu mahal. Kita tidak punya anggaran yang cukup untuk itu. Manajer departemen operasi Cheng Ru katanya di sini. Mengapa kita membutuhkan modal?
Tidak bisakah pelatih kebugaran kita sendiri muncul dalam video, kata sang MC di sini. Beberapa tidak ingin tampil di kamera, yang lainnya tidak ingin merekam. Klien online terbagi rata di antara para pelatih, jadi mereka yang direkam merasa itu tidak adil. Oh, apakah Anda tidak menganalisis masalah ini sebelumnya, kata sang MC di sini. Gym dan studio yoga masih mendapatkan pengunjung langsung yang baik, jadi keuntungan baik-baik saja. Itulah mengapa ini diabaikan untuk sementara waktu, kata manajer. Manajer Su, lalu lantas online rendah, kualitas layanan di toko buruk, disiplin staf lemah, dan tindak lanjut berantakan. Apa pendapat Anda sebagai general manager di sini? Mr. Sen, apakah saya salah, kata Seng Yuan di sini. Tidak, Anda benar, tapi ada yang aneh, batin Seng Yuan. Tidak ada tapi, rancang beberapa langkah perbaikan dan lapor kepada saya, kata Seng Yuan yang tegas kepada anak buahnya itu. Ya, Mr. Sen, kata GM di sini. Pusat kebugaran kita selalu seperti ini, katanya dalam hati. Pusat kebugaran memang seperti itu, yang terbaik dalam skala dan keuntungan, kata GM dalam hatinya lagi. Saya pikir langkah pertama kepala cabang baru adalah membakar habis pusat kesehatan Jia. Kenapa dia membakar tempat saya malah seperti itu, katanya dalam hati yang jengkel lagi. Tapi karena dia meminta rencana perbaikan, itu berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, katanya seperti itu. Semuanya menghabiskan hari dengan melaporan-laporan seperti ini. Di sini Seng Yuan sibuk banget hari ini. Secara keseluruhan, Gym memiliki masalah paling sedikit. Jika kita bisa memperbaiki poin-poin kunci yang saya sebutkan, arus pelanggan dan konversi akan meningkat dan keuntungan akan meningkat pula, kata Seng Yuan di dalam hatinya. Tentu saja itu berarti lebih banyak pekerjaan untuk staf, tapi karena pelatih dan penjual mendapatkan komisi, saya ragu ada yang akan benar-benar berkomplain tentang uang untuk mereka senang-senang, kata Seng Yuan dalam hati memikirkan strategi ke depannya. Berpindah tempat di sini. Di sini Seng Yuan sudah pulang di sini. Kakak ipar, kamu sudah pulang ya? Iya. Kenapa kamu di sini, Siyu? Di mana kakakmu? Katanya kepada adik iparnya itu. Kalvena ramal belum pulang. Kafenya ramai. Dia sedang bekerja. Dia takut kamu akan lapar. Jadi dia menyuruhku untuk pulang lebih awal untuk memasakkan makanan untukmu, kata Siyu kepada kakak iparnya. Kapan dia akan kembali? Kata Seng Yuan di sini. Tidak, Mal, dalam waktu dekat. Dia baru saja mengirim pesan singkat untuk mengatakan untuk tidak menunggunya untuk makan malam, kata Seng Yuan. Oke, kamu menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah kamu mengisyaratkan bahwa kita punya banyak waktu di sini? Wow, makanan yang sangat besar. Kamu membuat semua ini sendiri? Iya. Begitu ya. Tapi mungkin rasanya tidak seenak masakan kakakku. Jangan terlalu diperhatikan, kakak ipar. Enggak kok. Jangan khawatir, selama dibuat oleh kalian berdua, aku akan menikmatinya, kata Seng Yuan yang memujinya. Enak, katanya. Tidak, tunggu, maksudku aku menyukai makanan yang kalian berdua buat, katanya Seng Yuan di sini yang disalah sangka kepada adiknya ipar itu. Siyu, aku harus mengatakan ini terasa enak, katanya. Oh benarkah? Aku membuat ini karena aku memperhatikan kamu sepertinya paling menyukai hidangan-hidangan seperti ini, kata Seng Yu kepada kakak iparnya ini. Siyu, kamu kenapa? Tidak, rupanya mereka makan makanan romantis di sini. Kakak ipar,
Karena Siu grogi di dalam hatinya makan berdua dengan kakak iparnya, dia pun langsung kabur aja. Ah, aku hanya ingin pergi ke kamar mandi sebentar ya. Kamu lanjutkan makan dulu kakak ipar. Ah, anjir. Kalau berdua terus seperti ini, aku tidak sanggup, kata Xingyu di sini. Apa yang terjadi padaku saat ini? Kakak ipar, bisakah aku mulai memanggilmu Seng Yuan saja? Katanya di sini. Waktu itu, aku hampir mengatakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Ku katakan tidak. Kata-kata itu tidak boleh keluar dari mulutku. Sama sekali tidak boleh keluar dari situ. Kata Xingyu yang rupanya menyukai kakak iparnya itu. Anjir, mau nikung di tikungan nih adik iparnya. Lagi pula kakak ipar hanya tertarik pada adikku. Tidak mungkin dia akan menyukaiku, katanya dalam hatinya. Aduh. Dan sepertinya komik ini berakhir di sini. See you next time again.